Apakah Anda ingin uang mengalir ke rekening bank Anda saat Anda tidur, bepergian, atau tidak melakukan apapun? Baiklah, semoga berhasil. Oke, beritahu kami saat Anda menemukan jin uang ajaib itu. Ya, karena kenyataannya pendapatan pasif awalnya adalah istilah hukum. Oke, bukan strategi kekayaan, bukan filosofi keuangan, bukan jalan pintas menuju kebebasan. Hanya klasifikasi IRS yang membosankan yang diciptakan pada tahun 1980-an untuk mencegah orang kaya menghindari pajak. Namun kemudian para pemasar menguasainya dan tiba-tiba pendapatan pasif menjadi sebuah janji, mimpi, judul berita yang akan Anda klik, slogan yang akan Anda percayai, kata ajaib yang ditempelkan di setiap buku keuangan, pekerjaan sampingan, dan kursus daring dari tahun 90-an hingga TikTok. Jadi, mari kita perjelas. Oke, dalam video ini, kita akan menguraikan apa sebenarnya pendapatan pasif itu, apa yang bukan, dan sumber pendapatan seperti apa yang benar-benar memberikannya. Selamat datang di Alux bagian 1, Mitos. Sekarang, semua orang menginginkan pendapatan pasif, bukan? Namun sangat sedikit orang yang memahami betapa menyesatkannya konsep tersebut. Internet dipenuhi dengan klaim-klaim yang berani. Mulailah membuat saluran YouTube dan pensiun pada usia 30 tahun. Dirikan toko dropshipping dan hasilkan $10.000 sebulan secara otomatis. Beli saja properti dan biarkan uang mengalir masuk. Nah, inilah yang jarang Anda dengar. YouTube butuh waktu bertahun-tahun untuk berkembang. Monetisasi tidak terjamin, dan sebagian besar kreator menghasilkan uang sedikit. Dropshipping bukanlah sesuatu yang pasif. Email layanan pelanggan pada pukul 2 pagi. Akun iklan diblokir, dan drama pemasok dari belahan dunia lain. Dan properti, itu adalah pekerjaan penuh waktu yang terselubung. Kecuali Anda sudah memiliki modal yang serius dan tim untuk mengelolanya. Sebagian besar dari apa yang disebut internet sebagai pasif hanyalah bisnis yang dikelola dengan buruk yang menggunakan riasan investor. Keuntungannya tidak pasif, tetapi tertunda. Pekerjaan tidak dihilangkan, tetapi hanya dimuat di awal. Ironisnya, pendapatan pasif bahkan tidak lahir dari strategi kekayaan. Itu lahir dari masalah pajak. Jadi, mari kita mundur sejenak ke tahun 1980-an. Bagian kedua, latar belakang IRS. Nah, pada tahun 1986, IRS memperkenalkan istilah pendapatan pasif sebagai kategori hukum yang secara khusus ditujukan untuk menghentikan individu kaya menggunakan kerugian investasi palsu untuk menghapus tagihan pajak mereka. Jadi, begini cara kerjanya. Oke, bayangkan Anda seorang pengacara berpenghasilan tinggi yang menghasilkan $500.000 setahun. Anda berinvestasi dalam kemitraan real estate, sesuatu yang tidak Anda ikuti secara aktif. Properti di atas kertas itu merugi $200.000 tahun itu, bukan karena gagal, tetapi karena hal-hal seperti depresiasi, bunga, dan kerugian di atas kertas. Jadi, Anda, sang pengacara, mengambil kerugian $200.000 itu dan menguranginya dari pendapatan Anda sebesar $500.000. Anda hanya membayar pajak sebesar $300.000 dalam kasus itu. Itu adalah keuntungan pajak yang sangat besar. Anda tidak melakukan apapun pada properti itu. Anda tidak kehilangan uang tunai, tetapi Anda tetap mendapat penghapusan. Nah, orang kaya menggunakan trik yang disebut celah kerugian pasif untuk secara legal menghindari pembayaran pajak jutaan dolar dengan menumpuk kerugian di atas kertas dari investasi yang hampir tidak mereka sentuh. IRS melihat apa yang terjadi dan menindak dengan aturan baru. Anda tidak dapat menggunakan kerugian pasif untuk mengimbangi pendapatan aktif lagi. Dan begitu saja, istilah pendapatan pasif lahir. Sekarang, tujuannya bukanlah untuk menciptakan gerakan finansial. Tujuannya adalah untuk melindungi sistem pajak. Namun, beberapa dekade kemudian, para pemasar mengubah namanya menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Fantasi modern tentang uang tanpa hasil. Dan percayalah, oke, itu benar-benar fantasi. Dan Anda tidak menginginkan fantasi tentang kehidupan yang baik, bukan? Tidak. Anda menginginkan hal yang nyata. Dan di dalam aplikasi Alux, kami memberikan pelajaran dan alat yang Anda butuhkan untuk mewujudkannya sendiri dalam waktu singkat dengan biaya yang lebih murah. Dengan mengumpulkan kebijaksanaan setiap hari dari para ahli industri yang memberitahu Anda bagaimana mereka membangun kesuksesan mereka, menunjukkan kepada Anda cara menerapkan keterampilan baru ini dalam hidup Anda, pertumbuhan Anda akan menjadi eksponensial, teman saya. Jadi, jika Anda siap untuk berhenti bermain kecil-kecilan dan akhirnya berkomitmen untuk menghasilkan lebih banyak uang dan meningkatkan kehidupan Anda, unduh aplikasi Alux. Lebih baik lagi, pindai kode QR ini saat Anda melakukannya sehingga Anda mendapatkan diskon 25% untuk keanggotaan Anda. Sampai jumpa di dalam. Sementara itu, mari kita kembali ke topik hari ini. Bagian ketiga,
realitas. Sekarang Suka pakai Chrome karena top up sama transfernya gratis. Gue suka banget pakai Chrome karena bunganya tinggi. Trading for living. Apa sih artinya trading for living? Trading for living tuh artinya memenuhi kebutuhan hidup dari trading. Kelihatannya enak ya, karena gak perlu ke kantor, gak perlu dimarahin bos, yang pengusaha juga gak perlu pusing nih ngurusin karyawan, ngurusin customer. Nah, tapi ternyata trading for living ini ada tantangannya sendiri, di mana seorang trader tuh harus benar-benar mempelajari sistem trading, harus punya money management yang baik, dan harus punya psikologi trading yang baik. Jadi benar-benar harus terlatih sekali. Langsung aja yuk belajar di M-Trade Start. Di webinar ini aku akan share ke kamu tentang bagaimana caranya mulai trading, bisa dipakai untuk saham, kripto, gold, US stocks, China stocks, Europe stocks, dan sebagainya. Acara ini gratis, tapi terbatas ya, buat yang paling cepat saja mendaftarnya. Langsung aja tap tombol berikut ini ya. mari kita perjelas, oke? Tidak ada yang namanya pendapatan pasif yang sesungguhnya. Yang sebenarnya ada adalah aset penghasil uang. Dan meskipun kedengarannya sama secara teori, dalam praktiknya, keduanya sama sekali berbeda. Aset tidak muncul begitu saja, oke? Aset membutuhkan modal, yang berarti uang dalam jumlah besar, waktu, dan bukan hanya beberapa minggu. Kita berbicara tentang waktu bertahun-tahun, dan keahlian banyak sekali. Jadi, ketika orang bertanya, bagaimana cara mendapatkan pendapatan pasif? Pertanyaan yang lebih tepat adalah, bagaimana cara membangun atau membeli aset yang menghasilkan arus gas? Karena memang seperti itulah kenyataannya. Dan hampir semua yang disebut pendapatan pasif di luar sana berasal dari salah satu dari 5 jenis aset. Jadi, mari kita uraikan. Pertama-tama, investasi dividen. Ini mungkin versi pendapatan pasif yang paling klasik. Dividen adalah sebagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, biasanya setiap kuartal. Anda bisa menganggapnya sebagai cek ucapan terima kasih karena memiliki sebagian bisnis. Perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Johnson & Johnson, dan Coca-Cola semuanya membayar dividen kepada investor di seluruh dunia. Kedengarannya sederhana, bukan? Beli saham, simpan, kumpulkan cek. Namun, inilah masalahnya. Dividen sebanding dengan jumlah yang Anda investasikan. Sebagian besar hasil dividen berada di antara 2 dan 5%. Jadi, jika Anda memiliki saham dividen senilai $10.000, Anda mungkin mendapatkan $3 hingga $500 per tahun. Itu bukanlah kebebasan finansial. Itu seperti makan malam di tempat mewah. Jadi, jika Anda menginginkan penghasilan nyata, Anda memerlukan modal nyata. Portofolio senilai $1 juta yang menghasilkan 4%, itu akan memberi Anda $40.000 setahun. Dan saat itulah hal itu mulai menjadi penting. Jadi, ya, pendapatan dividen benar-benar pasif, tetapi tidak gratis. Anda membayarnya di muka dalam bentuk modal. Lalu ada real estate, bukan? Beli saja rumah dan sewakan. Kedengarannya sederhana, tetapi dalam praktiknya, ya, tidak begitu. Real estate adalah salah satu ide pendapatan pasif yang paling disalahpahami karena bisa pasif, tetapi hanya jika dilakukan dengan benar. Modelnya jelas, oke, Anda membeli properti, menyewakannya, dan menerima pendapatan bulanan. Tetapi siapapun yang benar-benar melakukannya tahu bahwa hal itu akan menimbulkan banyak masalah. Penyewa yang tidak membayar tepat waktu, toilet rusak pada pukul 3 pagi, pajak properti, asuransi, perbaikan, peraturan, kekosongan, tetangga yang buruk, konstruksi yang berisik di sebelah, komunikasi terus-menerus dengan tukang ledeng, dan agen. Kecuali Anda menyewa manajer properti, Anda tidak berinvestasi. Anda mengerjakan pekerjaan lain. Orang kaya tidak membeli satu Airbnb yang unik dan menganggapnya selesai. Tidak. Mereka menggunakan pengaruh untuk memperoleh beberapa properti dan membangun sistem di sekitarnya. Mereka mempekerjakan tim untuk menangani pemeliharaan, penyewaan, dan akuntansi. Saat itulah semuanya menjadi pasif. Tetapi butuh uang, struktur, dan banyak perencanaan untuk mencapainya. Berikutnya, ada royalti dan lisensi. Jadi, ini adalah pendapatan dari kekayaan intelektual, ide-ide Anda, kreasi Anda. Bisa jadi buku yang Anda tulis, lagu yang Anda produksi, perangkat lunak yang Anda lisensikan, paten yang Anda miliki, atau desain digital yang Anda gunakan dalam produk. Setiap kali orang lain menggunakannya, Anda akan dibayar. Halo teman-teman semua, nama saya Elang dan biasa dipanggil El.
Saat ini saya bekerja di salah satu e-commerce di Indonesia dan saya bekerja sebagai iOS developer. Saya memulai karir sebagai web developer dan sudah berkarir selama lebih dari 4 tahun di web developer, dan sekarang saya juga sudah berkarir di mobile development selama lebih dari 3 tahun. Saya memulai karir saya pada tahun 2018 di sebuah software house dan melanjutkan karir saya di 2020 menjadi web developer, di mana saya menggunakan beberapa teknologi seperti framework PHP, Laravel CI, lalu ada framework Java seperti Play, lalu juga ada framework JS seperti Vue.js, React.js, dan lain-lain. Pada awalnya sebelum masuk ke dunia IT, saya berada di SMA dan saya suka dengan game ya teman-teman. Dan disinilah saya mulai mengembangkan ketertarikan saya terhadap IT. Saya memantapkan diri untuk masuk ke jurusan informatika di Universitas Islam Indonesia. Nah, tapi tidak semudah itu ternyata. Saya sulit beradaptasi dengan IT karena IT terlalu luas. Dan saya juga jadi paham kenapa, karena di sini di IT kita diminta untuk cepat beradaptasi, dan hal inilah yang menjadi daya tarik dunia IT. Dan karena ini saya memantapkan diri untuk tetap di dunia IT. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi di awal karir saya ya teman-teman. Di antaranya pertama, dunia IT yang terlalu luas, yang bahkan saya tidak bisa mempelajari semuanya. Lalu bagaimana cara saya berkomunikasi dengan rekan yang non teknis, karena tidak semua rekan kita teknis. Seperti misal kita berkomunikasi juga dengan klien, ada beberapa bahasa Anda akan dibayar. Namun, persentase royalti bervariasi. Oke, penulis memperoleh antara 5 hingga 15% per buku. Musisi memperoleh 10 hingga 20% dari streaming atau lisensi. Desainer, mereka mungkin memperoleh biaya tetap atau tarif berdasarkan penggunaan. Namun, inilah masalahnya. Exposure lebih penting daripada kualitas. Lagu hit liburan Mariah Carey, All You Want for Christmas Is You, diperkirakan menghasilkan 2 hingga 3 juta setiap tahun, 30 tahun setelah dirilis. Namun, orang-orang berasumsi dia baru saja masuk ke studio dan keajaiban terjadi. Tidak. Oke, kenyataannya, Mariah sudah menjadi merek global saat itu. Lagu itu hadir dengan dukungan label, pemasaran massal, pemutaran radio, momentum budaya, dan waktu. Jika artis SoundCloud yang tidak dikenal merilis lagu yang sama persis pada tahun 1994, Anda tidak akan pernah mendengarnya. Oke, royalti memang ampuh dalam jumlah besar. Tetapi cara untuk mendapatkan jumlah besar tersebut biasanya tidak banyak orang yang sebutkan. Selanjutnya, kita punya produk dan konten digital. Disinilah kebanyakan orang terjebak dalam mimpi. Oke, buat sekali, jual selamanya. Namun, ada 2 hal yang terus-menerus salah dipahami orang. Pertama-tama, mereka melupakan audiens. Tanpa perhatian, tidak ada pendapatan. Jika tidak ada yang melihat konten atau produk Anda, konten tersebut akan mati dalam diam, tidak peduli seberapa bagusnya konten tersebut. Kedua, umur konten tersebut pendek. Sebagian besar produk digital, baik itu kursus, video, atau buletin, memiliki siklus hidup 24 jam hingga 28 hari. Setelah itu, penayangan menurun, pencarian memudar, dan pendapatan pun mati. Anggap saja seperti film. Avatar meraup lebih dari $2 miliar di box office, tetapi sebagian besarnya terjadi dalam beberapa minggu pertama. Setelah itu, tidak ada yang peduli lagi. Konten atau produk Anda mungkin meledak selama seminggu, lalu menghilang kecuali Anda terus-menerus mendorong atau membangunnya kembali. Jadi secara teknis, ini pasif dalam arti Anda menciptakan aset yang menghasilkan uang untuk Anda. Tetapi secara praktis Anda harus terus berkarya. Lalu, ada ekuitas swasta dan pendapatan mitra terbatas. Ini adalah model yang paling jarang dibicarakan, tetapi paling banyak digunakan oleh orang kaya dan cara kerjanya seperti ini. Oke, jadi, alih-alih membangun bisnis, Anda berinvestasi pada bisnis yang sudah ada. Anda menjadi apa yang disebut mitra terbatas atau LP, yang berarti Anda tidak memiliki kendali operasional, tetapi Anda mendapatkan sebagian dari keuntungan. Pengembaliannya bervariasi, tetapi banyak transaksi ekuitas swasta menawarkan 8 hingga 20% per tahun, terkadang bahkan lebih jika bisnis tersebut dijual dengan valuasi yang lebih tinggi di kemudian hari. Tetapi, inilah kendalanya. Oke, investasi minimum seringkali dimulai dari $100.000 atau lebih. Uangnya tidak likuid, tetapi terkunci selama bertahun-tahun. Anda tidak dapat menariknya kapanpun Anda mau, dan Anda memerlukan akses ke operator yang dapat dipercaya dan transaksi yang diperiksa. Inilah sebabnya mengapa ini disediakan untuk orang-orang yang memiliki modal dan koneksi. Dan tahukah Anda, kami punya video khusus yang mendalam tentang ekuitas swasta yang dapat Anda tonton dengan mengeklik tautan di deskripsi. Baiklah,
Selanjutnya kita harus membahas tentang biaya tersembunyi dari pendapatan pasif karena ada biaya dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin diucapkan dengan lantang. Adalah sesuatu yang tidak ingin diucapkan dengan lantang. Pendapatan pasif tidak gratis. Oke, itu tidak lagi menghabiskan waktu Anda. Setiap aliran pendapatan ini mulai dari dividen, real estate, royalti, konten hingga ekuitas swasta, semuanya memerlukan pengorbanan di muka, dan hanya ada 3 mata uang yang dapat Anda gunakan. Waktu. Jika Anda tidak punya uang, Anda akan membayar dalam hitungan jam. Membangun, menulis, memproduksi, mengunggah, melakukan promosi. Ada modal. Karena jika Anda tidak punya waktu, Anda akan membutuhkan uang tunai, seringkali dalam jumlah besar. Lalu ada sistem. Karena jika Anda tidak memiliki keduanya, Anda akan berkembang melalui otomatisasi, delegasi, atau infrastruktur. Itulah sebabnya orang kaya tampak seperti menghasilkan uang tanpa melakukan apapun. Oke, mereka sudah membayar harganya bertahun-tahun yang lalu. Mereka membangun aset, membeli aset, atau terhubung ke sistem yang melakukan pekerjaan untuk mereka. Yang membawa kita pada kebenaran tentang pendapatan pasif. Nah, ini akan menjadi perubahan pola pikir bagi sebagian besar dari Anda. Oke, pendapatan pasif bukanlah untuk menjadi kaya, melainkan untuk tetap kaya. Jadi, jika Anda belum menghasilkan banyak uang, pendapatan pasif sejujurnya adalah hal yang paling tidak perlu Anda khawatirkan. Setiap orang di bumi memiliki sesuatu yang disebut tingkat pengeluaran bulanan. Jumlah uang yang mereka butuhkan hanya untuk terus hidup seperti yang mereka lakukan selama 1 bulan. Dan 99% orang menutupinya dengan bekerja keras untuk mendapatkannya. Sekitar 1 dari 5 rumah tangga AS menerima semacam pendapatan pasif setiap tahun. Namun jumlah rata-ratanya sekitar $4.200 setahun. Jadi sekitar $350 sebulan. Tidak sepenuhnya kebebasan finansial. Anda lihat, kebebasan tidak datang dari seberapa banyak yang Anda hasilkan. Kebebasan datang dari seberapa sedikit yang Anda butuhkan dan seberapa andal pendapatan Anda dapat menutupinya. Mereka yang benar-benar bebas secara aktif menghasilkan banyak uang, membelanjakannya dengan bijak, dan membeli aset penghasil pendapatan yang menutupi tingkat pengeluaran mereka. Jadi, berhentilah menganggap pendapatan pasif sebagai jackpot dan mulailah memperlakukannya seperti firewall yang dibangun dengan kedua tangan Anda sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini, Alexa. Kami harap Anda menikmati yang ini. Sampai jumpa lagi di live.